Kenapa ya orang dengan mudahnya meninggalkan kekristenan? Oh no! Tapi biasanya yang meninggalkan kekristenan nggak tahu Alkitab dengan benar. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Wahyu Nurbi Gosal. Dalam kesempatan ini mari kita menanggapi video kesaksian dari Pak Hani Kristianto waktu dia meninggalkan kekristenan. Mari kita lihat videonya sejenak. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu bilang mereka masuk surga itu cuma angan-angan gitu. Tunjukkan buktinya kalau mereka orang yang benar. Secara garis besar kenapa saya masuk Islam? Yang pertama, hanya Islam di dunia ini agama satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Semua agama bisa dilihat Tuhannya, bentuknya, rupanya, fotonya, patungnya. Islam Tuhannya zat yang kita tidak tahu apa, karena tidak mungkin kita ciptaan yang penuh kotor dan noda ini, yang fana ini bisa melihat yang abadi. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dan menyaksikan video ini, ada satu pokok yang menjadi dasar dari Pak Hani Kristianto meninggalkan kekristenan. Karena dia meyakini agama yang dia anut saat ini Allahnya tidak kelihatan. Sedangkan Kristen kelihatan di dalam Kristus ketika menjadi manusia. Saudaraku yang terkasih, hal pertama yang harus kita tahu adalah tidak ada satu orang manusia pun yang dapat menjelaskan dengan utuh, dengan sempurna siapa itu Allah. Artinya bahwa tidak ada ciptaan manapun yang bisa menjelaskan dengan utuh Sang Pencipta. Karena kita terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada hal-hal yang tidak dibukakan kepada manusia, itu hanya untuk Allah. Tetapi ada hal-hal yang dibukakan kepada manusia, itu sudah cukup untuk membuat kita dan menolong kita beriman kepada Dia. Saudaraku, di dalam kekristenan percaya bahwa Allah itu transenden dan Allah itu imanen. Apa yang dimaksud dengan transenden? Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha suci, Allah itu maha besar. Sehingga Allah itu digambarkan jauh dengan manusia. Tidak bisa disamakan dengan ciptaan. Tidak bisa disamakan dengan kita sebagai manusia. Ini yang pertama. Dan saudaraku, Allah yang transenden itu haruslah kita hormati. Haruslah kita tunduk kepada Dia. Haruslah kita takut dengan kudus kepada Dia. Jadi kita nggak bisa main-main. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan yang maha kudus dan maha tinggi itu. Ini yang pertama. Allah yang imanen, saudara, adalah Allah yang dekat dengan kita. Allah yang bersahabat dengan kita. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama sudah dijelaskan. Henok bergaul karib dengan Allah. Nuh bergaul erat dengan Allah. Bahkan juga Allah berbicara kepada Abraham. Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada nabi-nabi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Bahwa Allah itu adalah Allah yang bersahabat dengan kita. Jadi kedua konsep ini ada di dalam kekristenan. Dan ini adalah konsep dari kekal sampai kekal. Allah yang jauh, tetapi pada saat yang sama, Dia juga Allah yang dekat dengan kita, memimpin, menuntun, menyertai, dan bersama-sama dengan kita. Dan ini paradoks ilahi. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan ini dengan sempurna, saudaraku. Dan saya mau katakan bahwa ayat-ayat yang disampaikan di awal video tadi, saudaraku, ayat-ayat ini mau menjelaskan tentang Allah yang transenden. Allah yang sama sekali tidak bisa dilihat
oleh manusia. Jadi inilah paradoks ilahi saudara. Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi pada saat yang sama Allah menyatakan diri dan bisa dekat dengan manusia. 1 Timotius 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. 1 Timotius 6 ayat 16, dan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa yang kekal. Amin. Keluaran 33 ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini menjelaskan tentang Allah yang berkuasa, yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia, yang terbatas, yang hanya ciptaan, apalagi yang sudah dikuasai oleh dosa. Ini yang pertama, saudara. Dan yang selanjutnya kita lihat pertanyaan orang baru, kenapa Allah itu menjadi manusia? Saudaraku, saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa Firman yang adalah Allah, dia menjadi manusia. Untuk apa, saudara, Tuhan menjadi manusia? Apakah itu adalah kehendak manusia? Apakah itu adalah nasihat manusia untuk Allah? Sama sekali tidak. Itu adalah cara Allah, kedaulatan Allah, di mana dia mau menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Supaya manusia yang sudah dikuasai dosa, terikat oleh iblis, oleh setan, mereka dapat dilepaskan dari segala sesuatu itu. Saudaraku, kita harus tahu bahwa yang melakukan dosa adalah manusia. Yang melakukan pelanggaran adalah manusia. Sehingga kalau kita tahu bersama, semua manusia di dalam dunia sudah berdosa. Nggak ada kemungkinan untuk menebus sesamanya. Saya yang berdosa nggak mungkin menebus Anda semuanya supaya Anda diselamatkan, disucikan, dikuduskan dari dosa. Tidak mungkin. Hanyalah Dia yang sempurna, yang kudus, yang suci, tidak bernoda, tidak bercelah, yang bisa menebus manusia yang sudah ada di dalam lumpur dosa. Dan siapa yang dapat melakukannya? Manusia nggak bisa, hanya Allah. Karena itu dalam kedaulatannya, Allah menjadi manusia. Dan Dia harus mengorbankan hidupnya supaya murka Allah dapat selesai di atas kayu salib. Jadi bukankah ini adalah anugerah bagi setiap manusia? Dan saudara, ini hanya ada di dalam konsep kitab suci, di dalam Alkitab yang kita punya. Tidak ada pengorbanan di dalam keyakinan lain. Karena itu kita percaya bahwa hanya ketika percaya, hanya ketika kita di dalam Yesus, maka kita diampuni dosa, dibebaskan, dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah karena darah Kristus. Inilah satu bukti nyata mau mempertegas kepada kita bahwa Allah itu Allah yang imanen. Allah yang beserta dengan kita, Allah yang memimpin kita, Allah yang menyertai kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sehingga jika ada ketakutan, jika ada sesuatu kecemasan, kita akan tertolong sehingga kita tidak takut lagi. Kita tahu bahwa Dia beserta dengan kita. Jadi saudaraku, kalau kita mendengar kesaksian dari Pak Hani Kristianto ini, saya mau katakan bahwa dia tidak benar-benar belajar Alkitab selama menjadi penginjil 36 tahun. Dia tidak mendalami tentang konsep Allah yang benar dan tentang konsep paradoks ilahi ini. Kiranya bagian ini menolong kita dan kita harus percaya bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa, dan Allah kita adalah Allah yang menjadi manusia. Saudaraku, satu lagi, kenapa Allah yang berdaulat itu Dia menjadi manusia? Saudara, Dia mau menunjukkan teladan bagi kita. Teladan bagaimana Dia hidup. Teladan bagaimana Dia mengasihi, bagaimana Dia sabar, bagaimana Dia rendah hati, bagaimana Dia tulus, bagaimana Dia lemah lembut, dan segala sesuatu. Karena itu orang Kristen,
menjadi prinsip kita bersama, supaya tiap-tiap hari kita belajar untuk hidup serupa dengan Kristus Yesus. Jadi nggak ada tujuan lain selain kita berjuang untuk hidup serupa dengan Dia. Ini saudaraku yang saya mau bagikan, kiranya ini memperkokoh, memperkuat keimanan kita kepada Alkitab yang sudah menjelaskan siapa Allah yang kita imani. Dan hanya di dalam Dia ada keselamatan. Jika kamu mau binasa, silahkan tinggalkan Kristus. Tapi jika kamu mau menikmati keselamatan dan surga bersama dengan Allah, percayalah kepada Kristus. Karena tidak ada jaminan lain selain jaminan dari Dia yang sudah mengorbankan hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.